Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Waktu Tuhan Selalu Tepat. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 loncat ayat 3 sampai ayat 5. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Dan setelah lewat ke 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, bujang Elisa. Katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang Gehasi menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Kalau kita baca kisah ini, kita mendapati sebuah pelajaran, yaitu pada saat Elisa diinstruksikan oleh Tuhan untuk berkata, "Kamu harus pergi 7 tahun, sebab Tuhan akan mendatangkan kelaparan." Artinya, terkadang Tuhan izinkan seseorang untuk pergi keluar dari zona nyamannya, karena Tuhan mau menyelamatkannya. Karena Tuhan gak mau orang ini, keluarga ini tertimpa yang namanya bencana kelaparan. Dan waktunya secara jelas Tuhan katakan 7 tahun. Menarik sekali, persis setelah 7 tahun itu berlalu, di waktu yang tepat itu, si ibu dan anaknya dan keluarganya ini datang kembali ke Israel, ketemu raja. Kenapa? Karena mungkin waktu dia pulang, dia lihat, wah, rumahnya udah 7 tahun ditinggalin, ditempatin orang. Ladangnya ditempatin orang. Mungkin dia mau klaim balik, bahwa, "Pak, raja, ini tanah saya, ini rumah saya." Nah, tentu untuk dia mengklaim itu, zaman itu pasti nggak semudah zaman sekarang. Semuanya ada sertifikat dan lain sebagainya. Zaman itu mungkin dia harus mengajukan dulu pengajuan dan lain sebagainya. Ini nggak gampang. Tetapi ya kok bisa ketemu sama si Gehasi, di mana Gehasi lagi cerita tentang mujizat yang Tuhan berikan kepada perempuan ini melalui Elisa. Nah, jadi klop waktunya. Lah ini saya lagi ngobrol tentang dia, nah dia datang. Saudara, pernah nggak kita ngalamin masa di mana seolah-olah kok bisa kita berpapasan dengan orang yang memang pas dia lagi cari kita? Kok bisa ketemu dia di waktu yang tepat? Kok bisa? Sepertinya itu adalah sebuah kebetulan. Nah, saudara, kata kebetulan dalam bahasa Yunani sungkuria itu artinya adalah dengan peran Tuhan. Sun dan kurios. Sun dengan peran, kurios adalah Tuhan yang maha tinggi. Dengan peran Tuhan yang maha tinggi. Jadi kita tahu sebetulnya hal-hal yang kita mungkin anggap sebuah kebetulan, itu sebetulnya bukan kebetulan, itu adalah peran Tuhan masuk di sana. Nah, saudara, satu kali saya pernah mau melangsungkan pernikahan pada saat itu ya. Sekian tahun yang lalu, saudara, setelah semua persiapan beres, saya rindu, saya punya satu barang yang saya impikan untuk di hari pernikahan saya. Saya lihat-lihat ke satu mall, saudara. Tapi apa boleh buat, memang pada saat itu uangnya juga nggak cukup. Karena semua sudah dipakai untuk bayar DP biaya pernikahan, begitu saudara ya. Jadi cuma lihat-lihat, ya sudahlah. Akhirnya saya pulang. Nah, entah kenapa, nggak biasanya saya parkir itu, biasanya saya parkir di basement. Kali itu saya parkirnya di basement atas, yang harus melalui sebuah bioskop gitu, baru bisa ke sana. Nah, justru gara-gara parkir di situ itu, saudara, saya ketemu sama seseorang, dan seseorang itu cerita, dia bilang, "Wah, saya mau kasih kado pernikahan, saya bingung," kata dia. Lalu dia bilang, "Kamu dari mana?" "Oh, saya baru lihat barang gini." Wah, dia bilang, "Cocok tuh, saya mau beliin buat kamu." Wah, saya bilang, "Jangan, enggak. Ini memang cuma window shopping, cuma lihat-lihat." "Oh, enggak. Saya beliin." Singkat cerita, orang itu
membelikan barang yang memang saya pengen. Yang memang waktu itu saya nggak beli. Kok bisa? Saya yakin, saudara, itu adalah peran Tuhan. Nah, saudara, sangat indah saat kita hidup ikut instruksinya Tuhan. Kalau Tuhan bilang 7 tahun, ya 7 tahun. Bayangkan kalau perempuan dan keluarganya datang 7 tahun kurang 1 hari. Mungkin raja lagi sibuk, Gehazi tidak ada di sana, dan raja mungkin tidak tahu cerita tentang perempuan ini. Mungkin ceritanya akan berubah. Tetapi pada saat yang tepat, sesuai instruksinya Tuhan. Makanya saudara, penting banget kita tuh jalan sesuai dengan instruksinya Tuhan. Karena waktu kita jalan dengan instruksinya Tuhan, kita itu masuk di dalam satu track yang tepat, di mana di jalur track itu, tiba-tiba seperti magnet semua menempel. Apa yang kita butuhkan, apa yang memang Tuhan mau kita punya untuk bisa membawa kita sampai on the track dan selesai, itu seperti semuanya dibawa, didekatkan, dimudahkan. Perkenanan Tuhan seperti yang luar biasa. Anugerahnya seperti luar biasa. Nah, ini yang kita perlukan hari-hari ini, saudara. Supaya perjalanan kehidupan kita itu dimudahkan. Atau saudara mungkin senang dipersulit. Gak ada yang senang saudara dipersulit. Semua orang pengen hidupnya dimudahkan. Nah, maka dari itu saudara, pay attention. Perhatikan sungguh-sungguh apa kata firman Tuhan. Supaya kita betul-betul ada di waktu Tuhan yang selalu tepat. Kalau kita keluar dari cara Tuhan, keluar dari tracknya Tuhan, tentu kita nggak akan ketemu yang namanya waktu Tuhan yang selalu tepat. Mari saudara, kita mengerti banget dari kisah ini, waktu Tuhan, instruksi Tuhan itu tidak pernah salah. Sebab Tuhan mengatur sedemikian di dalam kehidupan setiap kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dan saudara, mari kita ambil respon hari ini bahwa apapun, sekalipun mungkin ikut Tuhan gak selalu mudah, gak selalu nyaman, tetapi kita akan lihat endingnya pasti akan selalu baik. Selalu akan ada cara-cara kebaikan Tuhan untuk menyelamatkan kita waktu kita berjalan di dalam track-nya Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur, mengingatkan kami tentang betapa pentingnya kami ada di dalam track-nya Tuhan. Ikut instruksinya Tuhan, kami mau Tuhan. Jangan biarkan kami keluar dari rencana-Mu. Paksakan kami Tuhan masuk di dalam jalan-jalan-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati perjalanan kehidupan mereka sepanjang hari ini. Engkau yang jadikan berhasil. Apapun aktivitas mereka, Tuhan, Engkau berikan perlindungan yang ekstra. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.